Kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yakni dua guru besar Islam madhab Syafi'i, menjelaskan bahwa berbicara bepergian jauh 90 km ke atas, kalau berbicara kelonggaran agama, dispensasi agama, keringanan, toleransi agamanya ada 4. Jadi ada 4 kelonggaran yang diberikan oleh Islam, yang misinya rahmatan lil alamin, termasuk musafirin, bagian dari alamin. Orang bepergian jauh tuh juga alamin, kudu dapat rahmat dari Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Jadi kalau saudara mengadakan bepergian jauh 90 km ke atas, ada 4 macam kelonggaran, ada 4 macam keringanan kalau perjalanannya 90 km ke atas. Ziarah Wali Songo ada tuh kelonggaran. Mana? Yang pertama, boleh sholat yang 4 rakaat dipotong 50% menjadi 2 rakaat, namanya qashar. Zuhur 2 rakaat, salam, pergi lagi, ketemu asar, berhenti, sholat 2 rakaat, habis itu pergi lagi, ketemu maghrib, sholat tentu 3 rakaat, ketemu isya, berhenti, sholat 2 rakaat. Boleh, karena kita bepergian jauh, boleh mengerjakan sholat secara qashar, boleh secara qashar. Ini kita ngomongin umum, kagak mundur lagi. Kapan mulai qasharnya? Kudu ngelewati batas kampung nggak? Udah kelewat itu materi, jadi jangan ditanya lagi, nanti mundur lagi. Kita nerangin boleh qashar. Apa syaratnya? Kan mudah, maka mau ditutup begitu. Belum ngerti, balik lagi, kagak tamat-tamat ini ngaji begitu. Boleh qashar. 1, 2. Wal fitru, boleh kagak puasa Ramadan. Boleh. Ramadan gak puasa, makan, silakan. Yang penting bulan Syawal dikodok, enggak apa-apa. Bila perjalanannya 90 km, dengan catatan berangkatnya sebelum azan subuh. Berangkatnya begitu. Masih ada itu Dedi Jaya, udah hilang. Oh udah habis. Wah habis. Begitu. Berarti Dedi udah nggak jaya lagi. Gitu. Begitu. Jadi kita mau ke Jawa, berangkat jam 12 malam atau habis isya gitu. Pokoknya yang penting belum adzan subuh aja. Sampai 3:30 jalan tuh mobil. Begitu. Lalu berhenti
Ampe Cirebon jam 9 mobil tuh di restoran. Kita makan, enggak apa-apa. Boleh. Ada rukhsah. Ada keringanan. Karena kita perjalanannya 90 kilometer. Enggak puasa, enggak apa-apa. Kalau mau enggak puasa, boleh. Asal berangkatnya, kalau berangkatnya jam 7 dari rumah, di Gambir makan, mau pulang ke Tegal, Somedo, Anda boleh. Begitu, Anda boleh. Orang berangkatnya jam, udah azan, udah belum? Udah jauh kelewat. Enggak boleh. Begitu. Nanti udah begitu tuh karena mau wali songo seminggu saban hari enggak puasa, enggak apa-apa. Emang kita udah hari kedua udah musafir, udah gitu. Cuman bulan Syawal diqodho. Begitu. Enggak boleh dari rumahnya bebekal dari rumah. Berangkatnya udah azan subuh. Dari rumah bebekal, bawa teh botol, kue lopis, pastel, cincin. Enggak boleh. Dosa ini mah siap-siap mau kagak. Enggak bener niat. Jangan niatin puasa. Jangan. Tapi kalau berangkat sebelum subuh mau ente bawa bekal boleh. Orang juga nggak ngata-ngatain ente makan jam 3, makan kue itu cincin jam 3 boleh nggak? Dia boleh, orang masih malam. Sampai adzan subuh masih makan. Itu ngapa itu? Mana ustad lagi? Lah, dia kagak ngaji malam Kemis kan boleh dia rukhsah. Wong berangkatnya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'na. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Khatimatun, nas'alullaha husnal khatimah. Adapun ini yaitu penutup pembahasan. Kita mohon kepada Allah kebaikan dalam penutup akhir hayat kita. Dzakaran Nawawi fi Rawdati والرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز إن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع. Telah menyebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatut Talibin, dan juga menyebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitabnya Syarah Shaghir Al-Musamma yang diberi nama Bil Aziz, dengan kitabnya namanya Al-Ajiz, Syarah Al-Wajiz. Innar rukhasal muta'alliqata bis safari tawili arba'un.
Sesungguhnya kelonggaran-kelonggaran agama yang berhubungan bertalian dengan perjalanan jauh, yaitu 4 macam kelonggaran. Al-qasru pertamanya kebolehan mengqasar salat. Wal fitru keduanya kebolehan berbuka daripada puasa Ramadan. Wa maskhul khufi salasata ayamin dan mengusap mujah selama 3 hari. Wal jam'u dan menjamak solat alal azhari atas qaul azhar. Wallati yajuzu fil qasiri aidan arba'un. Adapun kelonggaran perkara yang boleh pada perjalanan pendek, arbaun aidan pula, arbaun yaitu 4 perkara. Tarkul jumu'ati, pertamanya meninggalkan sholat Jumat, gugur Jumat, ganti zuhur. Wa aklul maitati dan makan bangkai. Wa laisa mukhtassan bis safari, dan tidaklah memakan bangkai ini khusus dengan bepergian. Wat tayammumu dan tayammum. Wa isqatul fardi bihi dan gugurnya kefarduan bihi dengan safar qasir. Wa laisa mukhtassan bis safari aidan, dan tidaklah tayamum itu khusus dengan bepergian pula. Wat tanafulu ala dabati, dan salat sunnah di atas kendaraan. Wazida ala hadhil arba'ati umurun, dan ditambahkan atas ini perkara yang 4 oleh beberapa perkara. Minha safarul muda'i bil wadi'ati bi udri, di antaranya bepergiannya orang yang dititipi dengan barang titipan dengan sebab ada udzur. Wa safaruz zauji bi ikhda nisaihi, dan bepergiannya suami dengan salah satu istrinya, bi qur'atin dengan diundi. Zakarahu Syarqawiyu, menyebutkan akan khatimatun oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan tentang syarat-syarat qasar yang totalnya ada 11. Berbicara tentang kelonggaran agama. Jadi hukum Islam itu, saudara, ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu artinya hukum asalnya. Azimah itu artinya hukum asal. Rukhsah itu artinya dispensasi, hukum yang keluar dari hukum asal, kelonggaran, keringanan. Itu namanya disebut rukhsah.
ada azimah, ada rukhsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menerangkan, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala suka, senang diambil, yakni diamalin, dipakai keringanan-keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah senang bila dipakai hukum-hukum asalnya, tidak memakai keringanan. Ada azimah, ada rukhsah. Dan perlu diketahui di dalam madhab Syafi'i itu ada namanya syekh. Dalam madhab Syafi'i itu ada namanya syekh, guru besar Islam madhab Syafi'i. Bila mana ulama menyebutkan qala syaikhani, telah berkata oleh dua syekh, siapa ini yang ngomong? Dilihat. Kalau pembahasannya pada berbicara sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua syekh itu artinya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini namanya dua syekh dari kalangan sahabat. Kalau kalimat qala syaikhani yang ngomong pakar-pakar hadis, maka maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala syaikhani berkata Imam Bukhari juga, Imam Muslim juga. Biasanya di hadis rawahu syaikhani, dua syekh. Bila yang berkata adalah kitab-kitab madhab tauhid, berarti dua syekh itu maksudnya adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kalau dua syekh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tertera pada kitab-kitab fikih Syafi'i, kalau ada kalimat qala syaikhani, berkata dua syekh, maksudnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i kalau dituliskan Imam Nawawi berkata, itu udah habis omongan, enggak bisa diutak-atik, karena ini muharrirul madhab, peneliti madhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi itu mati masih muda, umur 45 tahun. 45 dalam tahun 676 Hijriah. Yang punya hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi.
namanya Yahya bin Syaraf. Nawawi itu nama kampung di Damaskus. Nawawi itu artinya kiai dari kampung Nawa. Artinya ada kampung namanya Nawa di Damaskus, maka kiainya disebut Kiai Nawawi, kiai dari kampung Nawa. Yang orang kita itu yang di Banten tuh itu nama orang, ngambil dari nama ulama biar anaknya jadi ulama gitu tuh. Nawawi nama orang begitu. Ini nama aslinya Yahya bin Syaraf, masih muda, umur 45 mati. Muda apa tua? Muda. 45 belum nikah, muda apa tua? Ini bagaimana berubah-ubah itu? Udah tua, 45 mati, muda apa tua? Jadi 45 itu tua apa muda? Bagaimana nih, gak jelas. Belum sempat nikah Imam Nawawi. Kitabnya banyak. Keramatnya Imam Nawawi itu ngarang kitab, lampu mati, telunjuknya nyala, jadi senter, enggak berhenti ngarang. Itu Imam Nawawi. Salah satu kitabnya namanya Raudhatul Talibin, 8 jilid, kitab matan. Matan apa itu? Sapinah kecil, matan 8, sangat hebat. Raudhah. Ada imam namanya Imam Rafi'i. Ini juga kiai besar mazhab Syafi'i. Keramatnya itu waktu ngarang kitab lampu mati, itu pohon di samping rumahnya jadi senter, nyala. Jadi kalau ngomongin keramat, tinggian Imam Nawawi wong dari telunjuk, dia dari pohon. Begitu. Nabi Musa mukul batu keluar air, kalau Nabi mau dari jarinya, tinggian dari jari. Tapi dua-dua ini tokoh besar mazhab Syafi'i. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imamun Nawawi telah menerangkan dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Juga Imam Rafi'i di dalam kitabnya namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz itu 10 jilid. Ia nyarahi kitab fikih Imam Ghazali namanya Al-Wajiz. Kitab matan tebel segede Riyadhus Shalihin. Ringkesan Al-Wajiz Imam Ghazali ngeringkes dari karangan dia juga namanya Al-Wasit, 5 jilid gede segede Quran. Al-Wasit itu ringkesan dari Al-Basit. Al-Basit 15 jilid. Al-Basit itu ringkesan dari Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab 22 jilid. Nihayatul Matlab itu ringkesan dari 4 kitab Imam Syafi'i. Al-Baiti, Al-Imla, Mukhtasar Muzani. Begitu. Ini kitab-kitab induk madhab. Orang yang ngaji madhab Syafi'i kudu punya kitab-kitab begitu. Gampang ntar ngaji mah punya dulu, punya aja belum mau ngaji. Jadi punya dulu. Mahal yang mahal ngaji. Kitab-kitab itu mah. Orang Nihayatul
Hidayatul Matlab aja hampir 4 juta kitab itu. Mendingan beli iPod begitu. Gimana mau pintar? Beli kitab aja. Biar pintar, beli kitab. Kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yakni 2 guru besar Islam madhab Syafi'i, menjelaskan bahwa berbicara bepergian jauh 90 km ke atas, kalau berbicara kelonggaran agama, dispensasi agama, keringanan, toleransi agamanya ada 4. Jadi ada 4 kelonggaran yang diberikan oleh Islam, yang misinya rahmatan lil alamin, termasuk musafirin, bagian dari alamin. Orang bepergian jauh tuh juga alamin, kudu dapat rahmat dari Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Jadi kalau saudara mengadakan bepergian jauh 90 km ke atas, ada 4 macam kelonggaran, ada 4 macam keringanan kalau perjalanannya 90 kilometer ke atas. Ziarah Wali Songo ada tuh kelonggaran. Mana? Yang pertama, boleh sholat yang 4 rakaat dipotong 50% menjadi 2 rakaat. Namanya qashar. Zuhur 2 rakaat, salam, pergi lagi, ketemu asar, berhenti, sholat 2 rakaat. Habis itu pergi lagi, ketemu maghrib, sholat tentu 3 rakaat. Ketemu isya, berhenti, sholat 2 rakaat. Boleh. Karena kita bepergian jauh, boleh mengerjakan sholat secara qashar, boleh secara qashar. Ini kita ngomongin umum, kagak mundur lagi. Kapan mulai qasharnya? Kudu ngelewati batas kampung nggak? Udah kelewat itu materi, jadi jangan ditanya lagi, nanti mundur lagi. Kita nerangin boleh qashar. Apa syaratnya? Kan udah. Maka mau ditutup begitu. Belum ngerti, balik lagi, kagak tamat ini ngaji. Begitu. Boleh qashar. 1, 2. Wal fitru, boleh kagak puasa Ramadan. Boleh. Ramadan gak puasa, makan, silakan. Yang penting bulan Syawal dikodok. Enggak apa-apa. Bila perjalanannya 90 kilometer, dengan catatan berangkatnya sebelum azan subuh. Berangkatnya begitu. Masih ada itu Dedi Jaya, udah hilang. Oh udah habis. Wah habis. Begitu. Berarti Dedi udah nggak jaya lagi. Gitu. Begitu. Jadi kita mau ke Jawa,
berangkat jam 12 malam atau habis isya gitu. Pokoknya yang penting belum adzan subuh aja. Sampai tengah 4 jalan tuh mobil. Begitu. Lalu berhenti sampai Cirebon jam 9 mobil tuh di restoran. Kita makan, enggak apa-apa. Boleh. Ada rukhsah. Ada keringanan. Karena kita perjalanannya 90 kilometer. Enggak puasa, enggak apa-apa. Kalau mau enggak puasa, boleh. Asal berangkatnya, kalau berangkatnya jam 7 dari rumah, di Gambir makan, mau pulang ke Tegal, Somedo, Anda boleh. Begitu. Anda boleh. Orang berangkatnya jam, udah azan, udah belum? Udah jauh kelewatnya. Enggak boleh. Begitu. Nanti udah begitu tuh karena mau wali songo seminggu saban hari enggak puasa, enggak apa-apa. Emang kita udah hari kedua udah musafir, udah gitu. Cuman bulan Syawal diqadha. Begitu. Enggak boleh dari rumahnya bebekal dari rumah. Berangkatnya udah adzan subuh. Dari rumah berbekal, bawa teh botol, kue lopis, pastel, cincin, nggak boleh. Dosa ini mah siap-siap mau kagak, nggak bener niat. Jangan niatin puasa. Jangan. Tapi kalau berangkat sebelum subuh mah ente bawa bekal boleh. Orang juga nggak ngata-ngatain ente makan jam 3, makan kue itu cincin jam 3 boleh nggak? Dia boleh, orang masih malam sampai adzan subuh masih makan. Itu ngapain itu? Mana ustadz lagi? Lah, dia kagak ngaji malam Kemis kan boleh dia rukhsah. Wong berangkatnya malam. Begitu malam. Jangan divideoin. Si ustadz jadi videoin akhirnya ditangkap. Begitu, gara-gara dia kata sama tukang es goblok, kan di videoin, bener nggak? Salah ya videoin, gitu di videoin, ya. Hah? Iya, jadi kecaman aja begitu, kayak begitu. Buka nggak apa-apa. Kenapa? Qur'annya pamangkana minkum maridon aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Udah gantiin aja bulan Syawal berapa hari kayak gitu. Asal jalannya 90 km lebih. Boleh buka. Enggak buka, ya boleh juga. Orang dikata ini mau boleh, bukan kudu. Boleh. Saya malah timbang ke Jawa pulang, buka puasa aja dah bulan Syawal kodok. Sekarang kudu ngerjain, sekarang aja enggak apa-apa juga. Ini kan berbicara boleh. Begitu. Yang ketiga, boleh ngusap mujah 3 hari. Apa itu mujah? Mujah itu kaos kaki dari kulit, kayak sepatu bocah gitu bentuknya. Namanya khuf, daerah dingin.
biasanya kayak kaos kaki tapi melebihi mata. Dikata sepatu bukan, dikata bukan sepatu kayak sepatu, bukan sepatu abri, bukan. Khuf namanya. Dulu saya ada resletingnya rusak, jadi saya nggak bisa buat contoh-contoh. Mudah-mudahan ingat Ramadan besok ke Mekah, moga ada yang jualan, kita beli lagi. Khuf namanya. Jadi dingin. Jadi kalau orang bepergian tuh pakainya itu aja kaos kaki. Jadi wudhunya nggak usah dibuka kakinya, ngusap itu aja. Jadi udah wudhu 3 hari izinnya, udah 3 hari baru wudhu lagi. Begitu. Nanti ada aturannya panjangnya. Khuf gitu. Kitab Matan Takrib ada tuh. Kitabnya khuf uraiannya. Kalau Fathul Muin enggak, dikit, enggak panjang nerangin khuf, karena kayak di Indonesia daerahnya panas, tropis gitu. Pengarang Fathul Muin, jadi ngarang kitab menyesuaikan daerah. Kalau ngomongin menstruasi, kitab Kasifatus saja Fathul Muin, ya Allah, luasan Kasifah. Biar kata kitab kecil. Fathul Muin enggak ngomongin men, enggak panjang-panjang. Dikit doang yainya. Padahal kitab itu kitab besar. Waktu ditanya yai ngapa orang men, yang ngaji orang laki mulu. Gitu. Jadi ya udahlah. Enggak, jarang perempuan, lagi perempuan gak nanya begitu. Jadi dikit ngomongin men begitu. Tayamum dikit. Orang di kampung kita banyak air malah banjir bandang begitu gitu. Yang menjadi nikmat banjir bandang itu kalau udah Imlek, bener nggak? Itu banjir bandang, itu mampir belum gitu. Keempat, boleh menjama. Dohor ama asar digabung. Dohor 4, salam. Asar 4, salam, jalan. Ntar asar enggak sholat. Begitu. Maghrib bisa, gitu. Jama doang. Ya termasuk boleh juga jama plus kosong. Ini kelonggaran. Kalau perjalanan jauh, 4 doang? Enggak, masih ada 4 lagi. Perjalanan jauh tuh bolehnya bukan 4 doang, bukan 4 ditambah 4. Begitu. Sama kayak yang ribut pilkada tuh. Mau berapa putaran? Yang atu bilang 1 putaran, yang atu bilang 1 putaran lagi, 1 juga begitu. Yang ngeblak ini 1 putaran doang begitu. Yang ini 1 putaran lagi begitu. Ditanya tuh sama petugas KPPS sama saksi, mau berapa? Kalau bisa sih 5 kali. Emang begitu? Tuh yang jadi petugas tuh. Begitu. Biar ada minyak lagi. Begitu. Kayaknya dapat ketawanya ini. Begitu. Pakai nebus 5.000. Dapat 2 botol. Tuh. Ada yang nebus 1.000. Begitu. Mana lagi kelonggaran agama tuh? Boleh kagak Jumatan. Boleh kagak Jumatan. 5 enggak Jumatan. Kalau pergi jauh, dengan catatan berangkatnya sebelum adzan subuh.
Begitu. Berangkatnya sebelum adzan subuh jam 3 malam Jumat jalan. Besok azan Jumat nggak apa-apa. Yes, bukan dia salat dohor. Cuman kagak dohor, enggak dosa. Begitu. Karena bepergian jauh. Kalau berangkatnya Kamis, ya udah otomatis. Besok ke sholat Jumat, orang berangkatnya aja udah musafir dia. Begitu. Kalau jauh, enggak Jumat enggak. Emang apa? Sholat Jumat itu memakan waktu, nungguin dulu. Nunggu kumpul, belum lagi khutbahnya, lama banget. Terakhir, udah 5 kali masih terakhir aja. Begitu, habis mic-nya enak. Begitu. Mana lagi boleh makan bangkai kalau kehabisan bekal. Kagak ada makanan lagi kecuali bangkai. Boleh. Cuman kalau ngomongin makan bangkai mau bukan karena bepergian, di rumah juga. Kalau kagak ada makanan yang ada cuman bangkai doang daripada mati, boleh makan bangkai. Begitu. Asalnya makan bangkai itu haram. Islam tuh selalu ada koma, nggak ada titik. Hidup itu banyak kemungkinan, jangan pasti. Nggak boleh dalam hidup nih pasti. Itu stres. Bisnis pasti gol, ya kagak jadi, stres. Pasti. Di duniamu jangan pasti koma, belum titik. Begitu juga kita susah, pasti sengsara, belum tentu. Begitu. Habis dikatain dagang es, umroh. Jadi begitu. Jadi di dunia ini jangan pesimis, jangan. Ya, jangan takut. Ya, gua susah. Kagak. Jangan koma. Belum titik. Kemungkinannya banyak. Jadi bisa bahagia, bisa sengsara. Mungkin aja. Koma tuh mungkin aja. Mana lagi? Ya, tayamum. Dan bisa-bisa kagak sholat karena nggak ada air, menghormati waktu doang. Begitu. Gugur dengan tayamum, gugur fardunya dengan tayamum. Wa isqatul fardi bihi. Gugurnya fardu bihi dengan tayamum. Bihinya tuh domir di tayamum. Tadi salah domir tuh ngaji tadi. Itu begitu. Mana lagi? Sholat sunnah di mobil, di kereta. Boleh sholat sunnah. Boleh. Kalau bepergian jauh. Begitu. Udah berapa tuh? 8. Nih. 4 lagi. 12. Begitu. Makanya begitu. Kata orang 01. 1 putaran lagi. Begitu. Kata yang 03-nya 1 putaran doang. Kata yang milihnya 1 putaran lagi, 1 putaran lagi, 1 putaran. Kalau bisa saban hari, biar dapat minyak terus. Begitu. Kami ketawa. Kayak begitu. Enggak lah, insya Allah 1 putaran untuk 03 Jakarta menyala. Benar enggak? Iya, udah gitu aja. Gimana itu? Siapa itu yang kencang itu? Begitu. Mana lagi
boleh kita yang dititipi amanat pergi karena ada uzur. Boleh. Nabi pergi hijrah ke Madinah, dititipin ada uzur, disuruh hijrah sama Allah, dititipin Nabi Malik. Boleh. Padahal orang dikasih amanat tuh jangan pergi kalau nggak ada uzur. Beresin dulu amanatnya. Begitu, beresin dulu. Itu mau belum beres, udah berhenti. Akhirnya nyusahin aja sama yang belakangan. Yang belakang nggak mau. Najong banget gue tinggal di hutan. Begitu kata yang belakangan. Oh enggak ada, gue di kota, masa rakyat gue di kota, gue di hutan gitu. Kata yang belakangan. Begitu. Padahal sekarang udah mulai berubah menjadi indah. Begitu. Nggak mau. Udah saya di sini aja. Jadi ibu kotanya mana? Oh begitu. Begitu. Nggak mau. Kayak gitu. Apanya? Ya begitu. Tuh. Mana lagi boleh seorang suami membawa salah satu istrinya. Bila istrinya banyak, ada 4, ada 3, tapi kudu diundi, dikocok. Kita mau pergian nih, jauh, istri kita banyak. Berapa mau contohnya? 4. Begitu, 4 istri. Mau pergian, yang mana yang diajak? Kudu dikocok dulu namanya. Kumpul yang 4. Kocok. Yang keluar si A, ya A yang dibawa. Tapi nanti mau bepergian lagi, bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Ini yang A ini jangan dimasukin lagi. Tinggal 3. Begitu, kocok, begitu caranya. Kocok. Kalau ini masukin lagi, nanti isinya A semuanya. Begitu. Ini nggak benar. Jadi kalau mau pergian, kocok. Yang mana? Yang mananya kocok. Biar adil. Begitu. Kalau ditanya, pengen, semuanya pengen, tapi nggak cukup duitnya. Kocok. Kayak begitu. Kalau isinya banyak, begitu. 2 banyak tuh maksudnya. Bisa 3, begitu. Biasanya kalau udah 3 tuh dia rajin ke masjid, gitu. Kalau udah 3 rajin ke masjid. Sebab yang ono ngomel, puyeng nyari tenang. Yang paling tenang masjid, bukan pulang-pulang. Begitu. Kenapa? Diomelin. Begitu. Biar tenang. Begitu. Biar tenang. Terus bagaimana kalau perjalanan itu pendek? Tidak nyampe 90, contoh 60 km dari sini Serang. Begitu, dari sini umpamanya Jasinga tuh, Lewiliang, Parung, Gunung Sindur. Gitu. Kan paling 30 kilo. Belum ke Gunung Sindur berapa kilo itu? 30? Beneran? Iya, 30. Namanya safar qasir. Kalau safar qasir, jalan pendek, ada kelonggaran. 4 kelonggarannya. Kalau perjalanannya pendek 60. Dari sini nih Gunung Sindur, dari sini nih Serang. Begitu. Apa tuh? 1, boleh nggak Jumatan? Begitu. Berangkat ke Gunung Sindur tengah 4. Begitu. Besok Gunung Sindur.
Gitu. Kagak sholat Jumat, orang pada sholat Jumat kagak. Nah, tapi masalahnya punya rumah di Gunung Sindur. Itu segudung, dia punya rumah ada di sono. Begitu. Emang dia mau pulang itu mah. Begitu. Tergantung ada di mana dia. Begitu. Boleh kagak kalau perjalanannya pendek. Pendek. Begitu. Pendek. Begitu. Luar kota pendek, Depok gitu. Arisan begitu. Berangkat malam Jumat, besok enggak sholat Jumat enggak apa-apa, musafir. Boleh. Bagusnya sholat Jumat aja. Apa dikata ntar viral lagi di TikTok kalau enggak sholat Jumat. Udah sholat aja. Cuman boleh karena musaf berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkat sudah subuh mah harga mati kudu apa? Sholat Jumat. Mana tuh perjalanan pendek? Makan bangkai. Kalau kehabisan bekal boleh. Begitu. Mana lagi? Tayamum kalau nggak nemu air. Mana lagi? Sholat di kendaraan boleh dari sini naik motor Gunung Sindur, sholat di motor, gitu. Sholat sunat, gitu. Ini sih masuk surganya duluan di motor aja sholat, begitu. Ini sih duluan sholat. Tapi kalau orang di masjid aja kagak, di motor ya hitung ilokan, kan begitu. Mana lagi? Ya ngundi bini, ngocok mau pergi dari sini ke puncak, bini banyak. Yang mana? Kocok bininya. Begitu. Islam tuh selalu adil tuh kocok. Siapa ini yang mau dibawa? Yang mana keluar dari undiannya? Itu kayak begitu. Kalau nggak dikocok, dia mulu yang diajak bini muda. Ajak bini muda mulu. Gitu. Lah dosa. Nanti di akhiratnya miring-miring. Kalau nggak kocok. Begitu. Nggak boleh. Itu kita diatur dalam agama. Orang istri dua, kayak begitu. Kudu sama dia. Kasih. Istri tua 1000, istri muda 1000, anak lain, kudu sama. Begitu. Kayak begitu. Repot. Iya doh. Istri satunya nggak dikasih makan, 2 nggak dikasih makan, berat. Orang atu aja susah dia nambah, tambah susah, ya tambah double dosa. Kecuali dia ridho, babla. Tuh begitu. Ala kulli hal, bepergian jauh tuh boleh seorang suami mengajak salah satu isinya, tapi catatannya diundi. Diundi itu dikocok. Dari dulu tuh. Dulu pakainya dari bambu, namanya bungbung. Bambu, sekarang gelas. Apa kayak? Penting kocok. Ada bola. Itu kalau pilkada, bola. Ngocok soal. Kayak begitu, kocok. Ini masih dikunci, udah bocor sih. Begitu. Kunci. Udah tahu isinya. Begitu. Inilah rukhsah dalam agama. Kelonggaran agama. Begitu. Dan ini kalamnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi ini dijelaskan oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Makamnya di Mujawirin. Sebagian teman kita udah ziarah ke makam Imam Abdullah Asy-Syarqawi.
begitu. Nyarahi kitab namanya Tuhfatut Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Disarahi, dijabarin, dihasyiahi oleh Imam Syarqawi. Tuhfatut Tullabnya itu dibaca di An-Nidham oleh Muallim Syafi'i Adzami. Kita ikut ujungnya hatam, ganti Fathul Jawad. Belum hatam, masih awal-awal wafat Muallim Syafi'i Adzami. Malam Selasa, Badai Isa. Begitu. Ini Abdullah Asy-Syarqawi, Imam Syarqawi, sufi besar, fikih, ahli fikih juga. Kurang lebih itu segitu tuh ngaji kita. Sebelum tanya jawab, baca Fatihah dari Ibunda Haja Zubaidah, minta untuk suaminya. Oh iya, Haji Sahrawardi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya Ustazah Zubaidah diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, sehat zahir batinnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum suami beliau Haji Sahrawardi, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzaknya, Allah senangin di alam barzaknya, Allah muliakan di alam barzaknya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Ini mah ada bantuan untuk ulama ini, maulid sih judulnya, tapi beliau niatkan hamba Allah ini pahalanya buat Haji Abdul Hakim bin Abdul Rahim, Hajah Nyai Saudah binti Poon, Hajah Nana Rusdiana binti Haji Abdul Hakim, Hajah Rasmala Dewi binti Haji Abdul Hakim, Ahmad Maulana bin Haji Abdul Hakim. Mudah-mudahan niat mulianya demi membantu syiar Islam, hadiah habaib ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya, juga derajat anak-anaknya menjadi qurratu ayun, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah, semua yang beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzaknya, Allah senangin di alam barzaknya, Allah bahagiakan di alam barzaknya dengan keagungan Rasulullah dan karamah saat lahir. Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga buat Ayoji. Moga Allah beri kesehatan yang sempurna, yang segera. Beliau motivasi kita di dalam ngaji-ngaji. Umur beliau cukup lanjut, tapi semangatnya tinggi. Kita nggak paham apakah kita umur lanjut begitu masih semangat, ataukah kita udah gugur dan rontok. Tapi harapan kita moga kita istiqomah juga ngaji seperti istiqomahnya Yoji. Al-Fatihah. Dan juga mengaturkan ribuan terima kasih kepada yang ngambil baju koko, ngambil apalagi itu kerudung. Ini yang terkait, ini yang untuk maulid. Begitu. Semua dananya buat hadiah umum, baju koko sama kerudung. Mudah-mudahan semuanya diberikan
qabul hajat dunia hajat akhirat. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah yang ambil kalender di sana wakaf nilainya buat pelunasan tanah yang di kebun kopi. Begitu juga sarung yang diedarkan itu oleh Bank itu juga wakaf. Begitu juga beras itu kalau mau disampaikan 1.000 rupiah per liternya, tapi nggak apa-apa, 1.000 juga kalau 10 liter jadi 10.000 lumayan. Begitu cara kita proposalnya begitu. Mau nggak tuh yang ambil beras, ambil kalender, ambil kain, semuanya itu semuanya menjadi sabab Allah beri rezeki yang luas, yang berkah, hidupnya makin berkah, usahanya makin berkah, anak keturunannya menjadi penyejuk matanya, qurratu a'yun, anak yang nyenengin di dunia, nyenengin di kubur, dan nyenengin di akhirat, sababiah membantu sarana pendidikan umat. Al-Fatihah.